Seorang ibu tewas setelah tertabrak motor di Jalan Pangeran Tubagus Angke, Tambora, Jakarta Barat. Korban tertabrak saat menyeberang jalan dari pasar menuju rumah. Sementara pengendara motor mengalami luka di wajah dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Warga dan pengunjung Pasar Jembatan 2 Tambora, Jakarta Barat dikejutkan dengan peristiwa tertabraknya seorang ibu rumah tangga di Jalan Pangeran Tubagus Angke, Tambora, Jakarta Barat dengan sepeda motor. Korban yang merupakan pejalan kaki ini langsung tewas seketika dengan mengalami luka di bagian kepala. Sementara pengendara motor mengalami luka di wajah dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Petugas kepolisian dari unit Laka Lantas Jakarta Barat tidak menemukan kartu identitas korban. Guna kepentingan otopsi dan penyidikan lebih lanjut, petugas mengirim jasad korban ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Kini kasus kecelakaan ini ditangani unit Laka Lantas Jakarta Barat. Puluhan oknum anggota salah satu organisasi masyarakat diamankan Polresta Samarinda, Kalimantan Timur. Mereka diamankan karena mengancam warga dan membawa senjata tajam dengan dalih menagih hutang. Beginilah suasana kericuhan di depan salah satu kantor perusahaan kontraktor di Jalan Tantina 4, Samarinda, Kalimantan Timur. Puluhan orang yang mengatasnamakan ormas ini marah dan memaksa masuk ke kantor tersebut. Mereka juga melakukan intimidasi dengan menyegel dan merusak sejumlah fasilitas kantor. Kedatangan massa ini terkait masalah hutang piutang pengerjaan tender proyek pembangunan perpustakaan dan pengecatan. Beruntung kericuhan ini mereda setelah polisi datang dan langsung mengamankan seluruh anggota ormas. Selain itu, polisi juga menyita belasan senjata tajam jenis parang. Kita mendatangi salah satu perusahaan untuk meminta masalah hutang piutangnya. Jadi untuk pihak perusahaan diancam dan intimidasi oleh beberapa orang sehingga kami turun ke lapangan di backup dengan Polres Samarinda. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, 49 anggota ormas tersebut digelandang ke Polres Samarinda menggunakan truk. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Mas Kardiansyah, iNews melaporkan. Jajaran Polres Tanjung Jabung Barat Jambi menangkap 2 pelaku penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Sabu ditemukan di dalam mobil saat pelaksanaan operasi ketupat di perbatasan Riau dan Jambi. Operasi ketupat yang digelar jajaran Polres Tanjung Jabung Barat Jambi berhasil menangkap pelaku penyalahgunaan narkoba. 2 pelaku menyembunyikan setengah kilogram sabu di samping jok minibus yang dikendarai pelaku. Selain itu, polisi juga menemukan pirek berisi sabu yang telah dipakai. Para pelaku asal Jambi ini diduga mantan napi yang dimanfaatkan jaringan narkoba wilayah Riau Pekanbaru saat mudik di tengah pandemi corona. Ini adalah warga Jambi yang diduga mereka memanfaatkan masa pandemi COVID ini untuk melakukan upaya penyalahgunaan narkoba, khususnya transaksi narkoba, dikarenakan warga di luar warga Jambi saat akan melintas perbatasan akan kita kembalikan, sehingga mereka menggunakan modus operandi warga Jambi untuk membawa barang narkoba tersebut. Diduga karena cemburu buta, seorang istri dianiaya hingga kritis oleh sang suami di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Usai menganiaya sang istri, pelaku melompat dari lantai 2 rumahnya. Kekerasan dalam rumah tangga terjadi di Dusun Kebonjati, Desa Kelampok, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Khairul, 37 tahun, tega menganiaya istrinya, Astuti, 34 tahun, menggunakan senjata tajam Sabtu kemarin. Penganiayaan yang dialami Astuti oleh suaminya sendiri diduga dilatar belakangi cemburu buta. Dalam keadaan kritis, Astuti dievakuasi pihak keluarga dan warga ke rumah sakit. Warga juga berhasil menangkap Khairul yang berupaya kabur dengan cara melompat dari atap rumah setinggi 8 meter. Khairul sempat dibawa ke kantor polisi, namun karena mengalami cedera berat pada bagian kepala, nyawanya tak tertolong saat dalam perjalanan menuju puskesmas. Karena cekcok mungkin sudah dipersiapkan pembunuhannya itu, karena
anaknya sempat dikunci di kamar, mungkin karena cemburu. Dia melaksanakan percobaan pembunuhan dengan menggergaji, pakai gergaji yang ada di rumahnya. Di bagian mana itu, Bang? Di bagian leher. Hingga kini Astuti masih dirawat intensif di Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang. Sementara pelaku yang tak lain suami Astuti masih menjalani proses otopsi. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Polisi menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan seorang wanita muda yang jasadnya ditemukan di dalam kardus di Deli Serdang, Sumatera Utara. Ironisnya 2 pelaku ternyata baru bebas dari penjara April lalu lewat program asimilasi. Aparat Polrestabes Medan, Sumatera Utara menetapkan 3 tersangka dalam kasus pembunuhan Elvina yang jasadnya ditemukan di dalam kardus di Kompleks Cemara Asri, Percut Seituan, Deli Serdang. Mereka adalah Jeffrey, Michael, dan Ibu Jeffrey. Selain menetapkan 3 tersangka, polisi juga menyita surat wasiat yang direkayasa pelaku, racun serangga yang digunakan pelaku untuk membuat skenario seolah-olah korban bunuh diri, dan sejumlah senjata tajam. Karena dia mau akhiri hubungan saya sama Arvina. Oh, mau diputusin ya? Dia rencananya mau dibuang kemana, Pak? Mau dibuang ke ibu kota, Mbak. Ibu kota ya. Bahwa kedua tersangka, khususnya saudara J dan M ini adalah para ex-narapidana untuk kasus perbuatan cabul. Untuk kasus perbuatan cabul yang baru mengikuti program asimilasi, dilepaskan dalam rangka program asimilasi terhitung mulai tanggal 7 April kemarin, bulan lalu. 6 Mei lalu, Jeffrey tega membunuh Elvina karena menolak untuk berhubungan badan. Untuk menghilangkan jejak, tersangka sempat memutilasi dan memasukkan jasad korban ke dalam kardus. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku terancam pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah video yang menampilkan persekusi terhadap YouTuber prank sampah Ferdian Paleka viral di media sosial. Video tersebut direkam oleh sesama tahanan di Polrestabes Bandung, Jawa Barat. Sebuah video berisi persekusi terhadap YouTuber prank sampah Ferdian Paleka dan 1 rekannya viral di media sosial. Ferdian yang telah terlihat berkepala pelontos dan hanya menggunakan pakaian dalam ini dipersekusi oleh tahanan lainnya di Polrestabes Bandung. Kapolrestabes Bandung membenarkan peristiwa tersebut. Video direkam oleh salah satu tahanan dengan ponsel yang diduga diselundupkan dalam kiriman makanan. Adapun rekaman itu didapat dari handphone dari tahanan yang membuli kepada Ferdi CS, itu didapat pada saat makanan yang dimasukkan ke dalam tahanan. Karena sebelumnya pada saat pandemi ini untuk tahanan di Polrestabes ini tidak menerima kunjungan siapapun juga, kecuali makanan. Mungkin di handphone ini diselipkan pada saat pemberian makanan kepada tahanan. Kapolrestabes Bandung mengaku akan memeriksa dan menindak tegas para anggotanya terkait peristiwa ini. Kini Ferdian diketahui dalam kondisi baik usai mengalami persekusi. Dari Bandung, Jawa Barat, Muci Praitno, iNews melaporkan. Tes PCR digelar di 14 pasar tradisional di Bekasi, Jawa Barat. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi.